Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonata Mahardika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Green School di SMK untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Jadi langsung saja. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian dari Green School ini adalah konsep sekolah yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam seluruh aspek pendidikan, manajemen, dan infrastruktur sekolah. Di SMK, Green School menggabungkan pendekatan ekologikal literasi dengan pelatihan keterampilan vokasional yang berwawasan lingkungan. Konsep Green School ini tidak hanya berfokus pada upaya menjaga kebersihan dan penanaman pohon, tetapi juga melibatkan penerapan keterampilan hijau green skills dalam pembelajaran vokasional. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lulusan SMK yang memiliki kesadaran lingkungan dan siap memasuki dunia kerja yang semakin membutuhkan keahlian berbasis keberlanjutan. Green School menanamkan nilai bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat membentuk perilaku peduli lingkungan yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada tujuan Green School. Yang pertama yaitu membangun karakter siswa yang peduli lingkungan. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum kejuruan. Dan yang ketiga, mendorong efisiensi energi, air, dan sumber daya lainnya di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, menyiapkan lulusan SMK yang memiliki green skills dan green mindset. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, dan produktif. Dan yang terakhir yaitu menjadikan sekolah sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar. Penerapan Green School di SMK ini memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang dan strategis. Seperti yang sudah saya sebutkan poin-poinnya, yang pertama yaitu menanamkan sikap dan perilaku peduli lingkungan kepada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi tenaga kerja yang sadar lingkungan dan berwawasan global. Di sisi lain, penerapan Green School juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan fisik sekolah agar lebih sehat dan juga produktif melalui pengelolaan energi, air, dan limbah yang efisien. Di tingkat kurikuler, tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh program keahlian di SMK mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam materi pembelajaran dan praktik kejuruan. Hal ini menjadi penting karena di dunia kerja ke depan menuntut keterampilan yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan. Green School juga bertujuan menjadikan sekolah sebagai agen perubahan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan edukatif dan proyek lingkungan berbasis komunitas. Di sini selanjutnya ada prinsip-prinsip dari Green School. Green School di SMK dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama partisipatif, yang kedua inklusif, yang ketiga edukatif, dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Artinya, seluruh warga sekolah, guru, siswa, staf, bahkan masyarakat sekitar harus terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan sekolah hijau. Prinsip inklusif memastikan bahwa semua program keahlian di SMK, baik teknik, pertanian, pariwisata, maupun tata boga, dapat berperan dalam membangun budaya hijau. Komponen utama dari Green School ini mencakup kurikulum berbasis lingkungan, pengelolaan sumber daya sekolah yang efisien seperti energi, air, dan sampah,
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan seperti taman, kebun, atau bangunan hemat energi, serta pembentukan budaya sekolah yang menghargai alam. Selain itu, keterlibatan industri dan masyarakat sebagai mitra sekolah sangatlah penting untuk memperluas wawasan siswa serta memastikan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya di sini ada unsur pokok ya. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis lingkungan. Yang kedua, manajemen sekolah hijau. Yang ketiga, infrastruktur ramah lingkungan. Keempat, budaya sekolah hijau. Kelima, keterlibatan industri dan masyarakat. Nah, komponen utama tadi itu sudah saya sebutkan, yang mencakup kurikulum berbasis lingkungan, pengelolaan sumber daya sekolah yang efisien, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan seperti taman, kebun, atau bangunan hemat energi, serta pembentukan budaya sekolah yang menghargai alam. Selain itu, keterlibatan industri dan masyarakat sebagai mitra sekolah sangat penting untuk memperluas wawasan siswa serta memastikan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nyata dari beberapa SMK ya. Yang pertama yaitu ada SMK Negeri 2 Kuripan, NTB. Pada sekolah tersebut menerapkan program eco farming berbasis pertanian organik. Nah, siswanya juga dilatih membuat kompos, pestisida, nabati, dan sistem irigasi hemat air. Selanjutnya juga mengelola bank sampah digital dan kebun sekolah sebagai media praktik. Dan yang kedua yaitu ada dari SMK Negeri 1 Pandak, Bantul, Yogyakarta. Pada SMK tersebut mengembangkan solar panel sistem untuk suplai energi sebagian ruangan laboratorium. Siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik juga belajar langsung memasang dan merawat sistem tersebut. Selanjutnya ada SMK PGRI Subang, Jawa Barat. Yang pertama yaitu mengintegrasikan isu lingkungan dalam praktik otomotif seperti uji emisi gas buang dan eco-driving. Dan yang kedua yaitu bengkel praktik menerapkan waste oil management untuk pengolahan limbah oli bekas. Selanjutnya yaitu yang keempat ada SMK Negeri 1 Cibinong, Bogor. Pada SMK tersebut jurusan Tata Boga mengembangkan zero waste kitchen dan pengolahan sisa makanan menjadi pupuk. Terus juga kampanye makan sehat berbasis lokal dan organik juga dikembangkan di kantin sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan hijau atau green skills yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan energi dan air di sekolah. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang lebih siap dalam industri berkelanjutan. Yang kelima, membentuk budaya sekolah yang bersih, sehat, dan produktif. Yang keenam, sekolah menjadi role model edukasi lingkungan di tingkat lokal. Selanjutnya ada dukungan dan program. Beberapa program yang mendukung implementasi Green School di SMK yaitu antara lain ada program Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Merupakan salah satu bentuk insentif kepada sekolah yang berhasil menerapkan prinsip lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau SPBL juga membantu sekolah dalam membangun manajemen berbasis lingkungan. Kurikulum Merdeka juga memberi ruang lebih luas melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5
dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya itu pemerintah juga telah menyalurkan dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan infrastruktur sekolah hijau seperti instalasi air hujan, taman sekolah, dan fasilitas energi terbarukan. Dukungan ini menunjukkan bahwa Green School bukan hanya inisiatif lokal, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang lebih besar dan juga terarah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.